Halo sahabat radio finansial. Pernahkah kamu merasa gaji baru masuk, tapi baru pertengahan bulan saldo rekening sudah mulai menipis, bahkan habis? Padahal kebutuhan belum semuanya terpenuhi. Kalau kamu pernah mengalami hal seperti ini, tenang, kamu tidak sendirian. Banyak orang dengan gaji UMR yang merasa sulit menabung karena pengeluaran terasa selalu lebih besar daripada pemasukan. Padahal, masalahnya tidak selalu ada pada besarnya gaji, tetapi seringkali ada pada cara mengelola uang. Di video kali ini, kita akan membahas 12 cara mengatur gaji UMR agar tidak boros, sehingga keuangan lebih terkontrol, dan kamu bisa mulai membangun tabungan untuk masa depan. Simak video ini sampai habis ya, agar tidak gagal paham. Cara ke-1, buat anggaran sejak hari gajian. Begitu gaji masuk, jangan langsung digunakan untuk belanja. Langkah pertama adalah membuat daftar pengeluaran selama 1 bulan. Catat kebutuhan seperti makan, transportasi, listrik, internet, cicilan, dan tabungan. Dengan anggaran yang jelas, kamu akan tahu batas pengeluaran sehingga tidak mudah tergoda membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Cara kedua, dahulukan kebutuhan, bukan keinginan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang memang harus dipenuhi, seperti makanan, tempat tinggal, dan biaya transportasi. Sedangkan keinginan biasanya muncul karena tren, promo, atau sekadar ingin mengikuti gaya hidup orang lain. Biasakan memenuhi kebutuhan terlebih dahulu sebelum memikirkan keinginan. Cara ketiga, sisihkan tabungan di awal. Kesalahan yang sering dilakukan adalah menabung dari sisa uang. Padahal yang benar adalah menabung terlebih dahulu, baru menggunakan sisanya untuk kebutuhan. Misalnya, sisihkan minimal 10% dari gaji setiap bulan. Walaupun jumlahnya kecil, jika dilakukan secara konsisten, hasilnya akan sangat terasa. Cara keempat, hindari belanja karena diskon. Diskon memang menarik, tetapi bukan berarti semua barang diskon harus dibeli. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan kepada diri sendiri, apakah barang ini memang dibutuhkan? Kalau jawabannya tidak, berarti diskon tersebut justru membuatmu mengeluarkan uang lebih banyak. Cara kelima, catat semua pengeluaran. Sekecil apapun pengeluaran, usahakan untuk mencatatnya. Mulai dari membeli kopi, jajan, hingga biaya parkir. Dengan mencatat pengeluaran, kamu bisa mengetahui kemana uangmu sebenarnya pergi. Kebiasaan sederhana ini sangat membantu mengurangi pemborosan. Cara keenam, kurangi jajan berlebihan. Membeli minuman kekinian atau makanan di luar setiap hari memang menyenangkan. Namun jika dihitung selama 1 bulan, jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Sesekali membawa bekal dari rumah bisa menjadi solusi yang lebih hemat sekaligus lebih sehat. Cara ketujuh, hindari utang konsumtif. Kalau bukan kebutuhan mendesak, usahakan jangan membeli barang dengan cara berutang. Cicilan yang terlalu banyak akan mengurangi kebebasan finansial setiap bulan. Menggunakan kredit hanya jika benar-benar diperlukan, dan pastikan cicilannya masih sesuai kemampuan. Cara ke-8, gunakan sistem amplop atau rekening terpisah. Pisahkan uang berdasarkan kebutuhan. Misalnya ada rekening khusus untuk tabungan, rekening untuk kebutuhan bulanan, dan uang tunai untuk pengeluaran harian. Cara ini membuatmu lebih disiplin, karena setiap pos memiliki batasnya masing-masing. Cara ke-9, cari penghasilan tambahan. Kalau memungkinkan, jangan hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Saat ini banyak pekerjaan sampingan yang bisa dilakukan secara online, seperti menjadi freelancer, menjual produk digital, membuka toko online, atau membuat konten di media sosial. Penghasilan tambahan dapat mempercepat tercapainya tujuan keuangan. Cara ke-10, tetapkan target keuangan. Punya tujuan membuatmu lebih semangat menabung. Misalnya ingin membeli motor, dana darurat, modal usaha, atau uang muka rumah. Saat tujuan sudah jelas, kamu akan lebih mudah menahan diri dari pengeluaran yang tidak penting. Cara ke-11, siapkan dana darurat. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bisa saja tiba-tiba kendaraan rusak, kehilangan pekerjaan, atau ada anggota keluarga yang membutuhkan biaya. Dana darurat akan membantu mengurangi risiko harus berutang saat menghadapi keadaan tidak terduga. Mulailah mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Cara ke-12, evaluasi keuangan setiap bulan. Luangkan waktu sekitar 15 hingga 30 menit setiap akhir bulan. Lihat kembali apakah anggaran sudah sesuai. Apakah ada pengeluaran yang sebenarnya bisa dikurangi? Dengan melakukan evaluasi rutin,
pengelolaan keuangan akan semakin baik dari bulan ke bulan. Mengatur gaji UMR memang tidak selalu mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil. Kuncinya bukan seberapa besar penghasilan yang kita miliki, melainkan seberapa bijak kita mengelolanya. Dengan menerapkan 12 cara tadi secara konsisten, kamu bisa mengurangi kebiasaan boros, mulai membangun tabungan, dan perlahan mencapai kondisi keuangan yang lebih sehat. Kalau menurut kamu, tips nomor berapa yang paling sulit dilakukan? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang ingin belajar mengatur keuangan dengan lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.